Emang alfa gitu, Bu? Nggak ngisi daftar hadir berarti. Jadi jangan sampai tidak mengisi daftar hadir. Kalau ada keterangan nanti sama wali kelas diganti sakit atau izinnya. Kalau di daftar hadir matematikanya gini dulu karena nggak ada kabar ya. Oh, baik, Bu. Oke baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kuliah MIPA 6, kita jumpa lagi di matematika wajib ya. Matematika wajib, hari ini kita akan masuk ke materi baru. Kalau berdasarkan kompetensi dasar itu masuk ke kompetensi dasar yang keempat, yaitu tentang fungsi. Di sini itu Ibu sudah tuliskan ya. Jadi 34 ini tentang menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linier, kuadrat, dan rasional. Walaupun sebenarnya linier dan kuadrat sudah sering kita bahas dari kemarin ya, dari sejak belajar tentang fungsi nilai mutlak. Nah, baik sebelumnya Ibu ingatkan dulu, yang Ibu perlihatkan sekarang adalah classroom. Nah, untuk di KD pertama itu nilai mutlak kan kita ada ulangan ya. Kalian tinggal kemarin sudah remed. Kemudian yang kedua itu yang SPLTP, sistem persamaan linear 3 variabel, yang Ibu jadikan nilai harian atau nilai pengetahuan adalah yang ini. Ya. Nah, yang 22 orang sudah Ibu grade dan sudah dilaporkan pada saat tengah semester kemarin. Nah, 14 inilah yang sampai saat ini belum mengumpulkan, ya. Oke, semua sudah ya Ibu ini, tidak ada caranya. Jadi, tidak boleh hanya mengklik jawabannya saja, mengklik optionnya saja, tapi kalian harus mengirimkan mengirimkan caranya di sini di Google Slide ya. Makanya yang hanya mengisi Google Form tapi tidak mengirimkan Google Slide-nya, Ibu kembalikan. Oke. Nah, itu silahkan kalian kerjakan lagi, nanti 14 orang ini enggak ada nilainya ya. Oke, baik. Terus untuk KD yang ketiga yaitu sistem persamaan linear, sistem tidak samaan linear 2 variabel, ini yang Ibu jadikan nilai pengetahuan. Bukan yang ini, sorry. Yang penugasan itu loh. Mana ya? SPTLDP, remedial. Oke lah. Coba Ibu lihat dulu. Oh, yang ini. Bentar, Ibu akan lihat dulu dari kelas 10 yang lain. Yang ini. Kalian sudah pernah mengerjakan yang ini belum ya? Ibu jadi lupa nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, terus tugasnya yang ini. Udah belum ya mengerjakan yang ini? Yang dua soal nomor 3 dan 4. Ibu lihat dulu ya.
Oh, belum ya. Oke, MIPA 6 nanti untuk SPTLDV Ibu akan kirimkan untuk nilai pengetahuannya ya. Ibu akan kirimkan penugasan ini ya. Penugasan SPTLDV. Ini nanti kalian kerjakan selama 1 minggu ya sampai pertemuan berikutnya. Dan yang ini akan Ibu jadikan nilai penilaian harian ya atau nilai pengetahuan. Oke, nanti Ibu tambahkan setelah ini saja. Ternyata di MIPA 6 belum Ibu post ya. Setelah ini nanti, setelah pelajaran ini nanti baru Ibu post. Oke, dipahami? Baik, Bu. Paham, Bu. Ya, judulnya penugasan SPTLDV ya. Itu cuma 2 soal dilanjut mengerjakan 2 soal lanjutan dari yang ini sebenarnya. Lanjutan dari yang ini nih sebenarnya ya. Tapi itu akan Ibu jadikan nilai penilaian nilai pengetahuan. Jadi jangan sampai tidak mengerjakan ya, seperti yang SPLTP. Oke. Nah, supaya pencapaiannya sama dengan kelas lain, jadi hari ini kita akan masuk ke fungsi. Kalian sudah baca kan apa yang Ibu tuliskan di sini? Sudah baca? Sudah, Bu. Oke, kita akan belajar tentang fungsi. Tapi kali ini Ibu akan sajikan dengan cara berbeda. Tujuannya apa? Ibu ingin menguji atau melatih, mengasah keterampilan berpikir kalian juga supaya tingkatnya lebih tinggi lagi. Jadi tidak hanya Ibu kasih materi, lalu kerjakan soal, lalu latihan. Karena sebagian besar itu akhirnya di kalian itu hanya akan menjadi hafalan saja. Ya, oke. Di sini Ibu akan ajak kalian mengasah kemampuan berpikir tingkat tingginya, sehingga pembelajaran kali ini Ibu akan ajak kalian menggunakan alat bantu yang berbeda. Kalau kemarin beberapa kali kita menggunakan GeoGebra ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan kalkulator saintifik. Ada yang sudah punya kalkulator saintifik? Belum, Bu. Ada? Kayak gimana punyanya? Bentar ya. Kalkulator saintifik atau kalkulator ilmiah? Mengapa kalkulator? Karena kalau GeoGebra tadi kan by internet ya. Ini kalkulator Ibu kelihatan? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Contohnya ya. Salah satu contohnya kalkulator saintifik. Oke. Nah, kalau kalian punya kalkulator fisiknya begini, lebih bagus lagi karena ini tanpa ini kan tanpa internet, insya Allah tidak akan ada gangguan ya. Terus terus misalkan Bu saya belum punya kalkulatornya. Nah, Ibu di sini sudah sediakan kalian bisa download atau install software kalkulatornya. Software kalkulator ini disebutnya emulator. Nah, yang ini linknya scientific calculator. Jadi silahkan diperhatikan caranya. Nah, ini bisa diakses atau bisa diinstalkan di komputer kalian yang menggunakan OS-nya Windows ya. Nah, jadi ketika kalian buka link yang Ibu berikan itu, kalian akan masuk ke sini, komputer software. Nah, pilihannya memang ada Windows atau Mac, tapi kalkulator yang kita maksud itu belum tersedia di Mac. Berarti kita akan pilih yang Windows ya. Kita pilih yang Windows, terus yang mau kita install adalah yang ini. Nah, yang ini ClassWiz Emulator ini yang saat ini mumpuni di di SMA di Indonesia. Tapi di Indonesia juga kuliah tingkat berapa atau kalau bukan teknik itu masih menggunakan kalkulator ini. Ya, namanya ClassWiz Emulator, kemudian kalian tinggal klik saja modelnya yang kita pilih adalah yang ini. Oke, kalau sudah dipilih kemudian download. Ketika klik download itu akan membawa ke browser yang kalian gunakan, kemudian itu nanti akan ada isian sedikit saja. Nah, kalian kan student ya, student
klik student, kemudian pilih upper secondary school, kemudian juga pilih regionnya. Pilih regionnya. Terlihat jelas kan gambar Ibu? Jelas, Bu. Oke. Oke, nanti di sini ada software license agreement-nya, silahkan dibuka. Kalau sudah dibaca, tinggal klik ini, I have read and consent kelas. Oke, kemudian download ya. Klik download saja. Nanti kalau sudah download, tinggal running, install, finish. Seperti biasa aplikasi lainnya ya. Oke, Ibu tidak akan praktekkan downloadnya karena Ibu sudah punya. Nanti kalau kalian sudah download, itu akan seperti ini. Di desktop kalian, si kalkulatornya akan muncul. Kemudian kalau muncul ini kita pakainya yang trial. Udah kita nggak pakai license, pakai trial saja. Kemudian next. Nah, ini kalkulatornya ya. Oke, satu itu. Ini sekali lagi ini hanya bisa diinstalkan di komputer yang OS-nya adalah Windows gitu. Oke, kemudian di classroom kalian juga Ibu sudah berikan alternatif lainnya, yaitu yang ini Classpad. Nah, classpad.net. Classpad.net ini adalah kalkulator by web. Nah, jadi tidak perlu di-download dan diinstal seperti ini. Kalau ini bisa di manapun, bisa di OS Windows, bisa OS Mac, atau bisa di iOS, bisa di Android, bisa ya, karena ini by web gitu. Terus pilihannya adalah kalian mau gunakan use as guest atau create account. Nah, tentu akan ada perbedaan. Use as guest saja nggak masalah, tidak create account, hanya memang akan ada fitur-fitur yang tidak bisa diaktifasi di use as guest. Nah, kalau create account, tinggal create account saja seperti kalian sign up di medsos ya. Itu kan kalau awal itu sign up dulu gitu ya. Nah, create account, kalau sudah create account, nanti ketika akses lagi tinggal login. Oke, tinggal diikuti saja apa yang dimasukkan. Nah, kebetulan Ibu sudah punya akun di sini. Ibu sudah menggunakan akun Smansixbo. Jangan lupa Smansixbo itu adalah akun Google for Education. Jadi kalau kayak gini, sign in with Google saja. Gitu. Oke, gunakan akun yang Smansixbo-nya karena Ibu pakai akun Smansixbo waktu itu. Nah, inilah tampilan si kalkulator Classpad itu. Jadi dia lebih seperti apa ya? Seperti aplikasi Office. Jadi semua yang kita buat di kalkulator ini akan tersimpan dalam bentuk file-file. Jadi cara menggunakan kalkulatornya itu kita klik new paper aja. Jadi bentuknya adalah kertas paper kayak kita menulis di buku tulis. Nah, misalkan kali ini kasih judul filenya, saya latihan tentang fungsi atau mengenal fungsi ya, mengenal fungsi. Oke. Terus kemudian si papernya juga timelinenya bisa kalian ganti warnanya kayak gini, timeline atau apa, header lah. Misalkan Ibu ganti hijau. Nah, ini tempat kita menghitung dan sebagainya. Tinggal klik saja. Nanti ada pilihan apakah calculate. Nah, kalau calculate akan muncul ini. Kemudian diklik saja. Ataukah mau graph gitu. Kemudian ataukah mau geometri. Nah, ini istimewanya kalkulator ini ya. Kita bisa pakai geometri di sini. Jadi si bentuknya itu seperti sticky note. Kalian tahu sticky note? Tahu sticky note nggak? Tahu, Bu. Tahu. Lebih sering selama ini sebelumnya disebutnya post-it ya. Padahal post-it adalah mereknya. Itu namanya itu sticky note. Nah, seperti ini, dan juga ini bisa kita perlakukan sebagai pengolah kata seperti Word itu. Bisa teks dan sebagainya. Oke. Nanti kita lihat penggunaannya di mana ya. Baik, nah itu tentang alat bantunya dulu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Bu.
Tidak, oke, baik. Berikutnya, Ibu sudah siapkan LKPD, lembar kerja peserta didiknya. Lembar kerjanya yang ini yang akan mengarahkan kalian bagaimana cara belajar fungsi dengan berbantuan kalkulator saintifik. Seperti itu, ya. Baik, LKPD-nya ini dalam bentuk Google Docs. Oke, kalian tinggal ikuti saja ini. Baik, kita akan mulai ya. Kita akan mulai dari siapkah kamu belajar? Oke, layar Ibu kelihatan? Jelas nggak tulisannya? Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. somebody please bacakan tentang siapkah kamu belajar? Siapa yang siap? Bacakan ini, yang lain mendengarkan, dan nanti setelah selesai dibacakan, Ibu akan minta satu orang untuk menceritakan kembali. Ini maksudnya apa? Oke? Ya, siapa yang akan membacakan? Mau dari layar Ibu boleh, atau kalian bisa akses sendiri. Kalau kalian misalkan akses dari laptop lebih mudah lagi, silahkan. Atau mau Ibu tunjuk nih, siapa? Yuk. Saya, Bu. Bacakan yang... Oke, siapa nih? Malikan. Oke, Malikan, silakan. Malikan udah isi daftar hadir? Udah, Bu. Oke, sip. Ya, silakan Malikan. Siapkah kamu belajar? Suatu pabrik kertas mengolah kertas dari bahan dasar kayu melalui 2 tahapan. Setiap tahapan dilalui menggunakan mesin yang mengikuti fungsi tertentu. Tahapan pertama dilalui menggunakan mesin pertama. Kayu sekitar 4,5 meter kubik akan diolah menjadi pulp menggunakan mesin yang mengikuti fungsi Fx sama dengan 4/9x min 1. Selanjutnya, pada tahapan kedua, mesin kedua mengolah kayu menjadi kertas mengikuti fungsi berikut. Gx sama dengan 4/5x kuadrat min 2/5. Ingatkah kalian apa jenis fungsi untuk Fx? Sebelah 1, ingatlah yaitu fungsi linear dan fungsi kuadrat. Tentukan manakah yang merupakan fungsi linear, kuadrat, atau tidak keduanya. Jelaskan alasanmu. Oke, cukup. Terima kasih Malikan. Nah, berikutnya, ayo siapa yang bisa menceritakan kembali ini teh tentang apa ya? Ada apa saja di situ? Mau ngapain? Silahkan, siapa? Ayo, somebody please. Gak usah ditunjuk atau mau ditunjuk nih? Tadi sudah dibacakan. Yuk kita coba ceritakan kembali ini teh ngapain, tentang apa? Tuh, ayo. Ayo, apa mau Ibu tunjuk aja? Baby, kemana Baby? Nggak ada suaranya? Baby Rafa? Lah si Arsya udah lagi. Coba Baby ceritakan barusan. Ini teh ngapain, tentang apa? Ayo. Tentang fungsi gitu, Bu. Terus? Tadi kan dibacakan, sekarang ceritakan kembali dengan bahasamu. Dengan kalimatmu saja. Sebentar, Bu. Jadi mendengarkan nggak? Ayo. Nah, oke, makanya buka tuh kamera-kameranya. Kalau tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, ayo Ibu bantu disiplinkan. Salah satunya adalah buka kameranya biar kamu fokus. Kalau nggak buka kamera bisa jadi tuh sambil ngapain. Cuma lempar akun doang. Ayo, silakan. Gimana? Suatu pabrik kertas
mengolah sebuah kertas dari bahan dasar kayu yaitu melalui 2 tahapan. Nah, menggunakan mesin yang mengikuti fungsi tertentu. Tahapan pertama itu menggunakan mesin pertama. Nah, ada kayu sekitar 4,5 meter persegi akan diolah menjadi kubik, bukan oh iya, meter. akan diolah menjadi pulp menggunakan mesin yang mengikuti fungsi. Terus ada pada tahapan kedua, mesin kedua mengolah kayu menjadi kertas mengikuti mengikuti fungsi yang GX. Jadi setiap mesin berbeda fungsinya. Kayak gitu. Saya nangkepnya. Oke, kalau kayak gitu baby teh nambahi ngulang baca kalau gitu mah ya. Oke, nanti belajar lagi. Yang lain juga sama. Jadi ketika ada orang presenter atau hanya membacakan pun perhatikan ya. Oke, jadi ceritanya ada apa? Ada sebuah pabrik. Di sana itu mengolah apa jadi apa? Mengolah apa jadi apa? Kayu menjadi kertas. Oke, mengolah kayu jadi kertas, tapi melalui 2 tahapan. Setiap tahapan ada mesin yang berbeda, ya kan? Mesin pertama mengolah apa jadi apa? Kayu menjadi pulp. Iya, pulp itu apa ya? Bubur kayu. Iya, pulp itu bubur kayu lah ya gitu. Soalnya kan dari kayu gelondongan gitu kan. Nah, terus diolah menjadi pulpnya itu oleh sebuah mesin. Mesin itu nggak akan berjalan kalau tidak ada apanya loh. Mesin itu bisa berjalan kalau ada apanya. Dia harus ada apa? Tentu dia harus ada operasi apa operasi apa sih yang berlaku di mesin itu, ya kan? Nah, kalian bayangkan yang mudah aja. Misalkan antara blender dengan mixer. Blender dengan mixer itu sama nggak sih? Beda. Blender dengan mixer. Kalau blender ngapain? Ngalusin kan, mixer juga ngalusin kan, tapi hasilnya berbeda kan ya? Berbeda. Nah, berarti kan ada apa? Ada operasi yang berbeda di balik mesin itu gitu. Kalau secara ini katakanlah ada algoritma yang berbeda ya. Nah, katanya mesin satu itu merubah kayu jadi pulp itu dengan apa? Dengan dengan fungsi ini. Fungsi yang berlaku di mesin ke-1. Kemudian di mesin kedua, dari pulp menjadi kertas. Itu fungsinya adalah ini, fungsi si GX. Gitu. Terus berikutnya, coba kalian perhatikan fungsinya antara fungsi Fx dengan fungsi GX. Jenis dari kedua fungsi ini sama atau beda? Beda. Beda. Fungsi Fx itu fungsi apa? Linier. Fungsi linier. Kalau GX fungsi apa? Fungsi kuadrat. Oke, mengapa Fx linier? Mengapa persamaan satu variabel? Satu variabel, apakah GX 2 variabel? Satu variabel juga. Sama satu variabel. Jadi yang membedakan ini, kenapa ini linier, kenapa ini kuadrat apa? Adanya eksponen. Eksponen. Eksponen yang mana? Di sini nggak ada eksponen. Kuadrat. Adanya eksponen. Oh, ini maksudnya. Emang kalau ini nggak ada pangkatnya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, nggak ada itu artinya pangkat berapa sih? Pangkat 1. Ya, sebenarnya ada eksponennya, tapi dia berpangkat 1. Apakah min 1 juga? Apakah min 1 itu ada peubahnya nggak di situ? Tidak, atau bisa juga disebut peubahnya berpangkat 0, gitu ya. Oke, nah jadi yang membedakan antara fungsi Fx dengan Gx adalah pangkat atau eksponen dari peubahnya. Sekali lagi, pangkat dari peubahnya. Di sini peubahnya X, di sini juga peubahnya X, tapi di sini paling tinggi berpangkat 1.
Kalau di sini paling tinggi berpangkat 2. Nah, ini udah sering berkali-kali Ibu jelaskan ya, dinilai mutlak dan sebagainya ya. Oke, terus kalau 4/9, sambil Ibu mengingatkan kembali unsur-unsurnya. 4/9 apanya dari fungsi linear ini? 4/9 disebut apanya? Hoi, bilangan yang nempel di peubah itu disebut Koefisien. Koefisien. Nah, itu yang disebut dengan koefisien. Jadi 4/9 adalah koefisien X. Lalu negatif 1 disebut apa? Konstanta. Konstanta, betul. Konstanta atau tetapan atau bilangan yang tidak atau peubahnya yang berpangkat 0. Terus kalau 4/5 itu apanya? Di sini. Koefisien juga. Koefisien siapa? Dari X kuadrat. Nah, koefisien dari X kuadrat. Min 2/5-nya apa? Konstanta. Konstanta. Jangan lupa ya, itu unsur-unsurnya. Sekali lagi, fx adalah fungsi linear, gx adalah fungsi kuadrat. Yang membedakannya adalah pangkat dari si peubahnya. Karena ini peubahnya paling tinggi berpangkat 1, maka ini disebut fungsi linear. Kalau yang ini, karena peubahnya paling tinggi berpangkat 2, maka ini disebut fungsi kuadrat. Ya. Oke, berikutnya tadi sudah dibacakan. Diberikan fungsi-fungsi ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Kalian di sini nanti jawab. Dituliskan sendiri nanti ya. Kita sama-sama jawab dulu sekarang bareng-bareng. Nah, fx sama dengan 12 min 3x. Fungsi apakah ini? Linear. Fungsi linear. Kenapa? Atau kalau kenapa bingung, konstantanya berapa di sini? 12. Oke, berapakah koefisien X-nya? 3. Min 3. Gitu ya, negatif 3. Jadi ini yakin fungsi linear? Yakin yang ini, yang fx ini fungsi linear? Yakin. Ya, udah jelas dia peubahnya hanya berpangkat, paling tinggi berpangkat 1. Oke, bagaimana dengan gx? Silahkan. Gx fungsi apa? Linear. Linear? Mengapa linear? Berpangkat 1. Berpangkat 1 kah? Lihat si X-nya ada di peubah loh. Peubah. Penyebut. Menurut kalian, 4/9 ini kan pecahan. Apakah sama dengan 11/5x tambah 6 di sini? Kalau di sini, yang pecahannya adalah koefisiennya saja, tapi si X-nya itu berpangkat 1, maka itu linear. Kalau ini, si X-nya, si peubahnya itu ada di penyebut. Ada di penyebut. Apakah dia berpangkat 1 juga? Kalau kita perhatikan dari GX? Bentuknya apa tuh si GX? GX 11/5x tambah 6. Bentuknya apa? Pecahan. Pecahan. Pecahan alias rasional. Maka GX bukan fungsi linear, juga bukan fungsi kuadrat. Satu fungsi lagi yang akan kita pelajari yaitu fungsi rasional. Gitu ya. Kalau kalian hanya melihat fungsi penyebutnya saja, yang bawahnya saja, maka itu adalah linear gitu. Dipahami yang GX? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, bagaimana yang ini? Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 5. Apakah itu fungsi apakah itu? Fungsi apakah itu? Itu persamaan kuadrat. Apa persamaan itu? Persamaan apa fungsi? Y sama dengan X kuadrat.
Ya, selagi di ruas lainnya adalah bukan bilangan, ya, Y ini juga sama penamaan fungsi. Oh, boleh pakai Y selain F, G, Y, H dan seterusnya ya. Nah, dia juga sebagai fungsi. Kalau Y-nya itu sebuah bilangan, jadi X kuadrat tambah 2X min 5 sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Maka itu yang disebut dengan persamaan kuadrat. Oke, nah ini yakin fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat bukan? Y sama dengan X kuadrat plus 2X min 5? Linear. Linier. Ayo, yang lain gimana? Apakah linier apakah kuadrat? Oke, maka dari tadi Ibu sebutkan bedanya fungsi linear dengan fungsi kuadrat memang harus diperhatikan, harus dipahami dengan betul. Ibu selalu bilang bahwa fungsi linear itu peubahnya paling tinggi berpangkat 1. Oke, terus fungsi kuadrat adalah peubahnya paling tinggi, cirinya ya, cirinya fungsi kuadrat. Peubahnya paling tinggi berpangkat 2. Nah, di sini kalian agak sedikit bingung nih, ada X yang berpangkat 1, ada yang X berpangkat 2. Oke. Coba kalau Ibu bahasanya fungsi kuadrat itu cirinya peubahnya paling tinggi berpangkat 2. Apakah ini masuk? Masuk. Ya, jadi jangan bingung ketika ada 2X. Mengapa? Karena ini justru ini yang paling lengkap, fungsi kuadrat yang paling lengkap. Ada X pangkat 2-nya, ada X pangkat 1-nya, ada konstanta. Kecuali di sini ada tambah X pangkat 3, nah itu baru tidak bisa disebut fungsi kuadrat. Kalau si GX ini betul, dia paling tinggi juga berpangkat 2. Terus, adakah pangkat 1-nya? Kebetulan tidak ada di sini. Ya. Jadi ini fungsi kuadrat, si ini juga fungsi kuadrat. Yakin ya? Terus bagaimana yang ini? Y sama dengan 2X min 3? Y sama dengan 2X min 3 gimana? Linear apa kuadrat? Linear. Linear. Oke, terus 2Y min 5X sama dengan 3? Linear apa kuadrat atau bukan keduanya? Yang ini? Ayo hei, on, bangun. Ini gimana? Linear, Bu. Iya, jelas linier. Peubahnya pangkatnya berpangkat 1. Oke, nanti kalian tinggal tuliskan di sebelah kanannya ya. Linier fungsi apa di sini. Silakan dilengkapi LKPD-nya. Next, kita ke aktivitas 1. Di aktivitas 1 kita sudah akan melihat nilai fungsi. Sudah tahu nilai fungsi itu apa? Bagaimana menentukan nilai fungsi? Misalkan ada fungsi fx sama dengan 5x plus 13. Kalau kalian ditanya F1, gimana caranya menemukan F1? Satunya dimasukin, dikali 5. Oke. Iya, satunya kali 5 tambah 13. Atau X-nya diganti dengan 1. Gitu kan ya? Oke, kalau Ibu tanya F10, gimana caranya? 10-nya dimasukin ke X. Jadi 13. Oke, nah seperti itu. Itu namanya mencari nilai fungsi. Kali ini Ibu akan ajak kalian menggunakan kalkulator supaya bisa karena kita akan melihat karakteristik. Nah, terus di sini kalian ikuti fx sama dengan 5x plus 13 dengan tampilan nilai dari fungsi pada kalkulator sebagai berikut. Nah, jadi apa sih kita akan mencari nilai fungsi menggunakan bantuan kalkulator secara cepat. Jadi yang kita gunakan adalah menu tabel. Nah, kalau sudah klik menu ini akan ada menu apa nih yang mau digunakan itu kan. Nah, ini Ibu akan menggunakan yang 9. Jadi langsung menu 9 juga bisa. Nah, ini Ibu pakai pop up biar ada takutnya ini layarnya kekecilan, maka Ibu gunakan pop up ya, biar lebih besar. Oke, nah ini bedanya kalkulator saintifik atau kalkulator yang lain dengan yang saintifik zaman sekarang.
Mengapa? Karena kalau dulu kalkulatornya itu kan kita cuma bisa masukin angka. Lalu ketika operasi kemudian diapain, si angka yang tadi hilang masuk angka yang baru gitu kan, nanti hasilnya muncul lagi angka. Tapi di kalkulator sekarang itu bisa menampilkan atau merepresentasikan simbol-simbol matematika. Jadi 5x plus 13 ini, 5x plus 13 ini kita inputkan saja. Itu ya, tampil. Oke, kemudian si kalkulator ClassWiz ini menyediakannya di menu tabel itu untuk 2 fungsi. Nah, kebetulan kita tidak akan menggunakan GX-nya, dilewati saja dengan tekan sama dengan. Nanti akan muncul table range. Table range ini untuk apa? Untuk kita memasukkan nilai X, mau dari berapa nilai X-nya gitu ya. Atau lebih dikenal dengan domain. Masih ingat domain? Si X ini adalah domainnya kan? Nilai-nilai pengganti X adalah domainnya. Masih ingat domain itu apa? Daerah asal. Ya, kata lainnya adalah daerah asal. Daerahnya sih, jadi si X mau berapa saja gitu. Nah, misalkan Ibu nggak akan mengganti, itu kita akan mulai dari 1 sampai 5 dan stepnya adalah 1. Tidak perlu diganti, berarti tinggal sama dengan. Nah, inilah hasilnya. Di sini sekarang di tabel itu sudah muncul 2 kolom. Kolom pertama adalah nilai X, kolom kedua adalah nilai Fx. Dengan kata lain, di tabel X ini adalah anggota daerah asalnya. Kalau Fx ini adalah nilai fungsi atau anggota dari daerah hasil. Daerah hasil teh kata lainnya apa? Daerah hasil artinya apa? Range, betul. Oke. Nah, ini artinya untuk X sama dengan 1, Fx bernilai 18. Gitu kan? Nah, Fx bernilai 18 atau si 18 ini sama artinya dengan F1. Gitu. Terus untuk X sama dengan 2, Fx bernilai 23. Gitu kan? Untuk X sama dengan 3, Fx bernilai 28 atau sama artinya ini adalah F3. Dan seterusnya, karena tadi table range kita itu hanya 1 sampai 5, maka kita cuman dapat sampai sini. Oke? Lalu, amati pola pasangan nilai X dan Fx pada tabel di atas. Dapatkah kalian menebak? Amati polanya. Oh, kalau 1 18, kalau 2 23, kalau 3 28, kalau 4 33, kalau 5 38. Kalau kalian tebak kalau 6 berapa sih? 38. Kan ada pola ya, lihat di nilai fungsinya 43. 18, 23, 28, 33, 38. Berikutnya pasti 43. 43. Berikutnya adalah 48. Nah, kita cek tuh kan kelihatan polanya, gampang gitu kan. Nah, sekarang kita cek apakah betul untuk X sama dengan itu 43. Nah, di tabel ini kalian juga tinggal klik saja X-nya, kemudian inputkan 6-nya. Tekan sama dengan, maka hasilnya 43. Sama nggak dengan tebakan kalian tadi? Sama. Oke, terus mau ngecek yang 7, tinggal klik saja 7 di situ. Gitu, ya. Nah, nanti ini kalian isi tebakan kalian apa 3 baris berikutnya. Terus diceklah pakai kalkulator. Nah, caranya seperti barusan, tambahkan 3 nilai berikutnya. Atau boleh juga mengganti table range-nya dari awal. Jadi, nah ini kita klik AC saja. Jadi kalau klik AC itu, ini nggak akan hilang yang kita inputkan dari awal. Kita akan menggunakan ini lagi kan ya, tinggal sama dengan saja GX-nya lewati. Nah, ini yang Ibu maksud sekarang, karena mau ditanya, saya butuh nilai fungsi untuk 3 berikutnya. Berarti N-nya akan saya tambah nih, sampai 8. Terus stepnya 1. Tinggal klik saja. Nah, kalian tinggal baca dari sini. Oh, F5 adalah F6 adalah 43, F7 adalah 48, F8 adalah 50.
3 gitu. Paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, berikutnya adalah memahami pola hubungan antara, nanti kalian isi yang ini. Nilai X dan Fx akan membantu kalian dalam menentukan rumus suatu fungsi. Nah, sekarang bagaimana kalau kebalikan? Yuk kita coba mengasah pola pikir kita ya. Tadi kan kita dari fungsi, oh ternyata nilai fungsinya tuh ada polanya, maka berikutnya itu ketebak berapa hasilnya. Gitu. Sekarang bagaimana dengan ini? Jadi kebalikannya, kalian diberikan 3 buah tabel yang berbeda-beda ya. Tabel pertama itu seperti ini. 1, 5, 9, 13 dan seterusnya. Tapi satu ini untuk X sama dengan 2. Nah, kalian pikirkan, melihat pola dari sini, kalian pikirkan kira-kira rumus fungsinya apa? Gitu. Begitupun nomor 2 dari 9,5 jadi 10, 10 jadi 10,5. 9,5 itu ketika X-nya sama dengan 7. Begitupun yang nomor 3 ketika X-nya adalah 2, Fx-nya 39. 3, 36 dan seterusnya. Gitu. Lalu kalian isi rumus fungsi dari ketiga tabel tersebut. Tabel 1 rumus fungsinya apa? Tabel 2, tabel 3 dan seterusnya. Dipahami yang ini? Yang ini bisa kalian pahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, next. Nah, gunakan menu tabel pada kalkulator. Nah, kalian boleh gunakan untuk mengecek jawaban kalian ya. Berikutnya ke aktivitas 2. Aktivitas 2, contoh berikut adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 dengan interval x-nya dari 1 sampai 20. Bedanya adalah 1. Tampilan nilai dari fungsi tabel ini adalah sebagai berikut. Amati polanya, lalu seperti tadi, ini coba tebak 3 baris berikutnya. Jadi kalian kalau menggunakan kalkulator ini nggak mau dihapus semua juga bisa kok. Si X-nya tinggal dikuadratkan. Kebetulan koefisiennya nggak ada, koefisiennya 1, delete saja, terus dikurangi 2. Ini ada tombol navigasi ya, kiri kanan atas bawah, ini tombol navigasi. Oke, jadi dia bergerak seperti kursor lah. Oke, ya kehapus, sorry. Jadi X pangkat 2 dikurangi 2. Gini ya. Oke, ini fungsinya. Lalu kita klik sama dengan, katanya intervalnya dari 1 sampai 20. Berarti startnya 1, lalu tombol navigasi ke bawah ini 20, lalu bedanya 1 atau stepnya 1. Sudah 1, 21. Klik sama dengan. Oke. Nah, kalian bisa lihat nih. Min 1, 2, 7, 14, 23 dan seterusnya. Gitu. Ya. Terus yang ditanya adalah tuliskan tebakan kalian. Oh, 3 baris selanjutnya. Berarti di sini berapa? Kalian bisa lihat pola ini dan seterusnya. Oke, itu aktivitas 2. Silahkan diisi. Kemudian di kelanjutannya kayak gitu. Cobalah sekarang definisikan rumus fungsi kuadrat. Jadi diberikan 2 tabel nih. 2 tabel 1, tabel 2. Tapi dikasih clue bahwa fungsinya adalah fungsi kuadrat. Maka kalian tentukan, melihat dari pola itu kalian bisa tentukan. Atau kalian mulai kotak-katik kalkulatornya boleh dan seterusnya ya. Oh iya, Ibu lupa kalau menggunakan yang ini gimana untuk kasus ini. Nah, paper kita sudah tersedia tadi ya, kalau menggunakan Classpad, diklik saja kita gunakannya ini. Terus klik fungsinya. Tadi yang kita masukkan adalah 5x tambah 13 kan? Fx sama dengan 5x sama 13 yang pertama tadi. Tinggal enter saja. Nah, kita pakainya graph, dia sudah menggambarkan graph-nya. Tapi kali ini kita baru melihat nilai fungsi. Jadi kalian klik ini aja, display table. Nah, ini display table-nya.
Nah, kalau ini kelas P dia langsung mengambil X-nya dari negatif 5 sampai 5. Tapi boleh menambahkan enggak? Bisa. Jadi misalkan tambahkan 6. Tinggal enter saja. Oh, hasilnya adalah 43. Dan seterusnya. Ya, kalau 7 berapa? Tinggal diinputkan saja. Gitu. Oke, ini penggunaan itu ya, penggunaan si kelas pad-nya. Nah, sama, jadi kalian mengamati pola ini. Baik, ini sudah. Nah, oke, nah berikutnya di ini tadi aktivitas 3 ya. Nah di aktivitas 3 kembali ke fx sama dengan 5x tambah 13 dengan interval 1 sampai 5 dengan beda 1. Pakai kalkulator, jadi gimana caranya nih ini? Nah, sekarang Ibu nggak jelaskan. Ini gimana caranya pakai kalkulator? Inputkan dulu fungsinya, lalu daerah asalnya itu masukkan apa? 1 sampai 5 dan stepnya adalah 1. Seperti itu. Nah, terus di sini eksplorasilah nilai-nilai fungsi dengan cara mengganti nilai X di kolom pertama pada kalkulator tersebut. Apakah setiap nilai X yang kalian masukkan memiliki pasangan nilai? Jadi, misalkan gini, balik lagi kan di aktivitas 4 itu kalian diajak bereksplorasi. Tapi kalian lakukan sendiri gitu loh. Ikuti langkah-langkahnya. Ditambah 13. Oke, gitu ya. Terus tadi kan misalkan 1 sampai 5 saja ya, atau 1 sampai 20 muat nggak? Muat. Oke, terus misalkan kalian coba yang lainnya. Misalkan saya mau coba di sini 0,1 Bolehkah mengganti di sini? 0,1. Oh, ada nilainya gitu kan. Saya mau coba lagi 0,01 misalkan. Berapapun ini kalian coba. Oh, ada 13,05 gitu kan. Pertanyaannya apakah punya pasangan nilai gitu kan? Ada nggak nilai fungsinya? Dilihat dari situ. Oke, yang nomor 2 adalah gunakan kalkulator ini. Carilah nilai X pada kolom pertama supaya kalian memperoleh fx sama dengan 63. Dan fx sama dengan 25. Coba kalau di sini nggak ada, silahkan kalian kutak-atik kalkulatornya, ketemu nggak X-nya berapa. Oke, begitupun ini nomor 3, silahkan kalian pelajari. Di sini informasinya diberikan. Waktu kita sudah habis. Informasinya diberikan, silahkan kalian coba dipelajari. Terus bagian-bagian yang meminta respon kalian ini tinggal dikerjakan, diisi. Oke, nanti kita akan selesaikan diskusi kita setelah kalian mengerjakan ini di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan ini kita fokus ke domainnya apa, kodomainnya dan range-nya. Nanti kalau kalian sudah selesai si LKPD ini juga kalian bisa pelajari. Dari sini sudah ditambahkan informasi-informasinya. Kesimpulannya nanti kita akan lebih paham lagi domain itu apa, kodomain itu apa, dan range itu apa. Oke, sementara itu dulu. Ada pertanyaan? Dipahami ya, silakan diikuti LKPD-nya. Kalau ada pertanyaan tentang yang kalau kalian belum paham, itu silakan tanyakan di chat atau di classroom. Baik, untuk sementara itu dulu kita akhiri. Kalian akan beristirahat, selamat istirahat, dan akan kembali lagi di jam 10 ke mata pelajaran berikutnya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.